Klik. Tangan tremor Rosat menekan tombol hapus di 3 ponsel miliknya. Dengan gemetar dia memperlihatkan bukti riwayat penghapusan di layar ponsel pada Jaiden. Lihatlah, sudah saya hapus. Sekarang giliran kamu, hapus rekaman saya bersama Leona. Jaiden menghapus rekaman tindak asusila Rosat pada Leona, lalu memperlihatkan layar ponsel pada Rosat. Saya menempati janji, kamu hapus video Lintang dan saya menghapus video tak senonohmu. Rosat menghembuskan nafas lega, raut wajahnya yang semula menua hingga 10 tahun lebih cepat kembali normal. Rosat menggapai udara, mengisi pasokan oksigen ke paru-paru dengan rakus. Pergi. Usir Rosat pada Jaiden sambil mengibaskan tangan. Jaiden tertawa, membuat Rosat mendongak menatap aneh. Kenapa tertawa? Rosat mengumpat dalam hati karena merasa Jaiden masih belum cukup mempermainkan dirinya. Setiap laki-laki di depannya tertawa maka akan ada hal buruk yang terjadi. Menurutmu saya benar-benar menghapus video asusilamu pada Leona? Sinis Jaiden. Keparat. Jadi kamu membohongi Arg. Rosat menjerit saat Jaiden tiba-tiba kembali mencengkeram lehernya, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Jaiden menipiskan bibir, berbicara mendesis lewat gigi yang terkatup. Sebelumnya saya sudah memberimu kesempatan untuk menghapus video Lintang, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya begitu saja seakan tidak punya salah. Tak ada inisiatif meminta maaf pada Lintang padahal kamu sudah melihat tubuhnya, laki-laki tak bermoral sepertimu lebih baik mati biar tidak terus merusak. Arg, lepas. Rosat menggelepar, nafasnya sudah tersendat-sendat akibat cekikan Jaiden yang tidak main-main. Lintang mengeratkan pegangannya pada daun pintu, antara ingin menghentikan niat Jaiden tapi bila harus jujur dirinya juga marah pada Rosat. Bayangkan ada orang yang melihat tubuhnya dan orang itu bebas berkeliaran, siapa yang rela? Namun, Lintang jelas tidak mau Jaiden menjadi pembunuh. Tidak mau papa dari anaknya menjadi orang kriminal. Mas, panggil Lintang pelan. Seakan tuli, Jaiden terus menekan leher Rosat dengan kuat. Tolong, serak Rosat pada Lintang. Matanya memohon agar Lintang membantu Jaiden agar melepaskan cengkeraman di lehernya. Lintang membuang wajah saat Rosat meminta tolong padanya. Lintang berniat menghentikan Jaiden bukan karena kasihan atau peduli pada Rosat, melainkan peduli pada Jaiden agar laki-laki itu tidak membunuh orang. Mas Jaiden, kembali Lintang memanggil sambil berjalan mendekat. Tubuh Jaiden menegang saat dua tangan menelusup masuk ke bawah tangannya, mengait di atas perut dengan disusul sebuah pipi menyandar di belakang punggung. Mas, panggil Lintang lirih. Aku tidak marah Mas Jaiden menyiksa Kang Rosat, bahkan jika ingin melemparkannya sekalipun karena dia memang bajingan. Asal jangan bunuh dia, aku tidak mau anakku memiliki seorang papa kriminal. Jaiden tersadar, segera dia melepaskan cengkeramannya pada leher Rosat. Tak peduli pada Rosat yang kini terbatuk hebat dengan nafas yang memburu, Jaiden menunduk menatap kedua tangannya dengan pupil mata bergetar. Apa yang hampir saja aku lakukan? Batin Jaiden merutuk. Maaf, aku kalap. Jaiden memejamkan mata sejenak. Aku hanya gak rela laki-laki tua ini pernah melihat tubuhmu yang harusnya hanya aku yang bisa melihat. Aku sungguh gak rela. Bolehkah Lintang mengartikan ucapan Jaiden ini dengan ungkapan cinta? Tapi Lintang terlalu takut apa yang Jaiden katakan barusan hanya semu. Kita pulang, Mas. Ajak Lintang. Jaiden melepaskan pelukan tangan Lintang pada perutnya, lalu membalik badan dan merangkul bahu Lintang. Saat tak ada penolakan dari Lintang, Jaiden makin berani dengan menyelipkan satu tangan pada pinggang Lintang dengan posesif. Ya, kita pulang. Balas Jaiden. Sebelum Jaiden benar-benar pergi, laki-laki itu mengetikkan sesuatu pada ponsel.
Tidak lama banyak orang masuk ke dalam gudang, lalu menyeret Rosat dan anak buahnya. "Mas, orang-orang itu mau bawa Kang Rosat dan antek-anteknya kemana?" tanya Lintang. "Ke kantor polisi," ujar Jaiden. "Tapi, percaya padaku, laki-laki tua itu tidak akan lolos hukuman kali ini. Dia sudah terlalu banyak merusak hidup orang, jadi masuk penjara akan lebih baik bagi dia sebab jika dibiarkan berkeliaran aku tidak yakin diriku bisa menahan diri seberapa lama untuk tidak menghancurkannya." Jaiden sengaja memotong ucapan Lintang, menjelaskan alasan Rosat lebih baik di penjara. "Aku juga merasa kalau Kang Rosat emang perlu dikasih hukuman biar jera," timpal Lintang mendukung. Jaiden tersenyum tipis, lalu menarik Lintang keluar dari dalam gudang. Sampai di rumah, Jaiden tidak heran saat Kila tak ada. Tentu saja Lintang akan menitipkannya, sebab tak mungkin jika ditinggal di rumah sendirian dan membawanya ke gudang juga bukan pilihan bagus. "Mas, terima kasih karena sudah menolongku," lirih Lintang. "Hanya terima kasih." Jaiden menaikkan alis. Lintang menghela nafas pelan, "Lalu aku harus apa? Memberiku kesempatan untuk mengulang masa lalu?" Saat Lintang mengerahkan bibir hendak berbicara, buru-buru Jaiden melanjutkan ucapannya. "Tapi dengan versi yang berbeda. Kali ini aku akan mencoba memahami kamu, mendengarkan setiap ucapanmu, juga merubah sokapku dari yang terbiasa mengabaikan kamu menjadi lebih perhatian." Lintang menunduk, pandangannya sayu. "Sebenarnya apa yang membuat kamu sulit sekali menerimaku?" tanya Jaiden pelan, tapi penuh tuntutan. "Aku takut kita tidak punya masa depan," timpal Lintang sendu. "Kasih kesempatan untukku," pinta Jaiden memohon. Seorang Jaiden Ronaldi memohon. Itu adalah suatu hal yang langka. Namun, jika Jaiden sudah melakukannya maka laki-laki ini serius dengan ucapannya dan Lintang tahu itu. Lintang terdiam, tidak mengatakan apa-apa selain menunduk. "Baiklah kalau sulit bagimu menerimaku kembali," putus Jaiden pada akhirnya, membuat Lintang mendongak menatapnya. Jaiden tersenyum miring, membalas tatapan Lintang dengan sorot licik. "Dari awal aku menggunakan cara licik untuk menjebakmu. Jelas kamu juga tahu aku bukan orang penyabar. Rasa sabarku sudah habis, jadi aku akan menggunakan cara lain untuk membuat kamu mau tidak mau harus menerimaku." Lintang memasang sikap waspada, "Apa yang akan Mas Jaiden lakukan? Memanfaatkan statusku?" "Tentu saja," kekeh Jaiden. Lintang mengernyit, kurang mengerti dengan status yang Jaiden maksudkan. Jaiden berdiri, membuat Lintang juga terpaksa ikut berdiri. Saat Jaiden melangkah mendekat ke arahnya, Lintang refleks mundur memberi jarak. "Mas Jaiden mau apa?" peringat Lintang dengan mata melotot. "Aku suamimu, benar?" tanya Jaiden. Dengan kaku Lintang mengangguk, "Tapi, bagaimana hukumnya jika kamu menolak perintah suami?" Jaiden tidak membiarkan Lintang berbicara, jadi sengaja terus mencecarnya. Lintang diam, tidak berani menjawab. "Dosa bukan?" Jaiden menjawab pertanyaannya sendiri, sebab Lintang malah diam. "Diammu aku artikan, iya." Jaiden semakin mempersempit jaraknya pada Lintang, menyeringai saat menemukan wajah takut bercampur gugup milik Lintang. "Sekarang jangan menolak, bereskan semua barang-barangmu dan Kila karena kamu akan ikut aku pindah dari rumah ini." Lintang menggigit bibir bawahnya kuat, bahkan tanpa sadar sampai berdarah. Itu adalah kebiasaan Lintang saat menahan amarah, dia tanpa sadar menyalurkannya pada hal apapun yang bisa menyakiti diri. Jika secara lembut tidak bisa, kesabaran Jaiden yang seperti tisu dibelah dua kena air jelas tak akan sanggup terus bersabar. Jadi pilihan Jaiden adalah memaksa, tidak apa-apa Lintang membencinya yang penting perempuan ini berada dalam pelukannya.
Aku tidur di sini untuk malam ini, pinta Lintang pada akhirnya. Oh, oke. Saat Lintang hendak masuk kamar, dia melotot begitu Jaiden juga mengikutinya. Mau ngapain? Tidurlah, timpal Jaiden tak acuh. Kenapa ikut ke kamar? Lintang hampir berteriak andai tidak ingat kalau saat ini adalah malam. Kita suami istri, tentu saja tidur satu kamar. Timpal Jaiden santai. Jaiden nyelonong masuk tanpa memedulikan berapa merah wajah Lintang saat ini karena marah. Dari awal Jaiden hanya mencoba sabar menghadapi sikap Lintang untuk membuat perempuan itu tersentuh atas tindakannya. Namun, setelah lama berjuang bahkan mengikuti saran dari Heru, Lintang tidak luluh-luluh dan hal itu membiayai Jaiden kembali ke setelan pabriknya yaitu tukang paksa dan suka dibantah. Jaiden membuka pakaiannya, lalu menyimpan ke atas nakas. Jaiden terbiasa tidur tanpa mengenakan atasan, tapi beberapa malam ini dia sengaja mengenakannya karena menghargai Lintang yang pasti canggung. Lihatlah sekarang, Lintang bahkan sudah memalingkan wajah saat dirinya membaringkan tubuh tanpa pakaian. Lintang mengambil tikar, lalu menggelarnya. Kamu akan tidur di bawah? Tanya Jaiden yang sudah kembali mendudukkan diri di atas kasur. Lintang melirik sinis, Mas Jaiden yang akan tidur di bawah, kenapa harus aku? Lintang, turun. Perintah Lintang galak sambil berkacak pinggang. Cek, apa dia pikir mode galak gini wajahnya tampak menyeramkan hingga aku takut. Dia malah seperti tikus kejepit, menggelikan. Keke Jaiden dalam hatinya. Karena Jaiden tidak kunjung turun dari atas kasur, Lintang menghampiri dan menarik tangannya dengan paksa. Namun, Jaiden yang enggan malah balas menarik tangan Lintang, membuat tubuh perempuan itu tertarik ke depan dan berakhir menubruk dada Jaiden hingga terbaring di kasur. Dek! Jantung Lintang berhenti berdetak saat merasakan bibir Jaiden menempel di ujung hidungnya. Saat Lintang pulih dari kesadaran dan berniat buru-buru hendak bangkit justru Jaiden malah menarik pinggangnya. Lintang, bagaimana kalau alasan aku ingin tetap bersamamu bukan hanya karena ada Kila? Apa kamu akan memberiku kesempatan? Tanya Jaiden pelan, satu jari tangannya membelai lembut pipi Lintang. Jaiden benar-benar menikmati wajah Lintang dari bawah, cantik dan S3Ksi. Mungkin iya, timpal Lintang membuat harapan nampak pada sorot mata Jaiden. Perempuan itu berhenti memberontak karena dia tahu itu percuma. Tapi alasannya aku ingin Mas Jaiden cinta padaku, bagaimana? Apa Mas Jaiden cinta padaku? Jaiden diam, bukan tidak mengerti pertanyaan Lintang melainkan bingung dengan perasaannya sendiri. Dari dulu sampai sekarang, Jaiden merasa perasaannya pada Lintang tetap sama kecuali fakta sekarang dia sering kepanasan tatkala ada laki-laki yang terang-terangan mendekati istrinya. Jika dulu tak ada rasa cemburu apapun, apalagi Lintang memang tidak pernah terlihat dekat dengan laki-laki lain kecuali dirinya. Jadi apa yang perlu Jaiden cemburui? Diam. Tegur Lintang sambil tersenyum mengejek. Aku tengah berpikir keras, jujur Jaiden. Jaiden tidak menahan Lintang lagi saat istrinya itu bangkit dari pelukannya, malah dia juga sekarang ikut duduk dan bersila di hadapan Lintang. Jaiden melanjutkan ucapannya tadi yang sempat terhenti, jika mengatakan sekarang aku cinta kamu, maka jawabannya tidak tahu sebab dari dulu pun perasaanku padamu tetap sama seperti ini. Mungkin yang berbeda fakta di mana aku merasa tak suka saat banyak laki-laki yang terang-terangan mendekatimu, sedangkan dulu aku sama sekali tak pernah memiliki perasaan aneh ini. Lintang tercengang sampai lupa bagaimana menutup bibir setelah mendengar pengakuan Jaiden, sedetik kemudian wajahnya langsung merona. Lintang terbatuk kering, memalingkan wajah seperti perempuan yang salah tingkah. Ada apa denganmu? Tanya Jaiden bingung dengan tingkah Lintang.
Enggak apa-apa, timpal Lintang sambil mengipasi wajahnya yang mendadak terasa panas. Kalau mau tidur, tidurlah. Aku mau ambil air dulu, haus. Hei, panggil Jaiden. Pembicaraan kita belum berakhir loh. Lintang yang sudah berjalan ke arah pintu menghentikan langkah, dengan tipis melirik ke arah Jaiden sambil berbicara gugup. Mungkin sebaiknya Mas Jaiden lebih berusaha untuk membuktikan apa pantas jadi suamiku dan papa bagi Kila atau belum, baru setelahnya aku akan menilai dan memutuskan melanjutkan pernikahan ini atau tidak. Blamim. Setelah mengatakan hal barusan, terburu Lintang berjalan keluar dari dalam kamar bahkan karena terlalu gugup tanpa sadar terlalu kuat menutup pintu hingga terdengar bunyi. Di dalam kamar, Jaiden membeku dengan mata berkedip lambat. Ucapan Lintang barusan, apa sama artinya dengan istrinya itu setuju memberinya kesempatan mengulang masa lalu? Sial, bibirku tidak bisa berhenti tersenyum bodoh. Rutuk Jaiden saat berusaha menahan bibirnya untuk tidak tertarik agar mempertahankan kesan coolnya, tapi menyebalkannya tetap melengkung menciptakan senyuman yang teramat konyol. Seperti ABG yang baru diterima cintanya, Jaiden mengambil bantal dan menutup wajahnya. Jaiden berteriak kesenangan, padahal Lintang masih akan mengujinya dan mungkin bisa saja di akhir keputusan Lintang menolak dirinya. Tetap saja, Jaiden sangat bahagia hingga rasanya ingin melompat saking senangnya. Aku akan melakukan yang terbaik. Gumam Jaiden penuh tekad. Tak lama Lintang kembali masuk ke dalam kamar, Jaiden berusaha mati-matian untuk tidak tersenyum dengan menampilkan wajah datar tanpa ekspresi. Saat Lintang merebahkan diri di kasur, dengan penuh kesadaran Jaiden turun dari atas kasur dan merebahkan tubuh di atas tikar. Aku kira Mas Jaiden mau tidur di atas kasur bersamaku. Lanjut Lintang dalam hatinya. Mau apa? Ulang Jaiden sambil melirik. Lintang menggeleng pelan, merebahkan diri dan mulai memejamkan mata. Lintang mengabaikan perasaan kecewa, menekan hatinya untuk mengharapkan Jaiden memaksa tidur satu kasur dan memeluk dirinya. Mau bicara apa dia tadi? Gumam Jaiden sambil memperhatikan Lintang, sebelum kemudian memejamkan mata. Diam-diam Lintang melirik Jaiden, meringis saat melihat luka pukul di punggung Jaiden yang disebabkan oleh dirinya. Menggeleng pelan, Lintang memutuskan untuk menutup mata bersiap menuju alam mimpi. 30 menit berlalu, Lintang yang belum benar-benar tidur langsung membuka mata tatkala merasakan kasur di sampingnya bergerak. Tanpa menoleh pun Lintang tahu kalau Jaiden yang tidur di sana, membuat sudut bibir Lintang berkedut menahan senyum. Di bawah dingin, saat bangun nanti jangan tendang aku oke? Aku cuma numpang tidur di sampingmu, janji tidak akan macam-macam. Bisik Jaiden, tanpa tahu kalau Lintang mendengar ucapannya. Malam berlalu, subuh tiba Jaiden mengerjapkan mata dan langsung melirik sekitar. Kosong. Lintang sudah bangun lebih dulu. Seketika Jaiden bernafas lega saat tahu masih tidur di atas kasur, itu artinya Lintang tidak menendang tubuhnya. Laki-laki itu turun dari atas kasur, tertegun saat melihat dua tas sudah siap dengan isinya yang penuh berada di depan lemari. Lintang benar-benar setuju untuk ikut pindah, baguslah dengan begitu dia dan Kila tak perlu hidup di rumah yang hampir roboh ini lagi. Saat Lintang kembali masuk ke kamar, perempuan itu berjalan ke arah lemari dan mengambil baju ganti. Perempuan itu melirik Jaiden, aku mau ganti baju, apa Mas Jaiden akan melihatku? Memang boleh. Balas Jaiden sambil menatap Jahil. Balik badan. Pinta Lintang galak. Jaiden terkekeh, membalik badan sesuai permintaan Lintang. Namun, diam-diam Jaiden menoleh untuk mengintip, tapi siapa yang tahu tiba-tiba sebuah bantal melayang tepat mengenai wajahnya sebelum sempat melihat Lintang yang tengah ganti baju. Buff.
Jaiden mengerjap saat sebuah bantal melayang ke wajahnya. Udah dibilang jangan ngintip. Kesal Lintang. Aku bukan ngintip, bantah Jaiden. Lalu, sinis Lintang. Melihat dengan terang-terangan, timpal Jaiden. Buff. Sekali lagi sebuah bantal melayang ke wajahnya, Jaiden menghela nafas pelan sambil kembali membalik badan. Sudah selesai, ujar Lintang. Mas Jaiden boleh lihat ke depan lagi. Jaiden membalik badan, menatap ke arah Lintang. Lintang memang sudah berpakaian lengkap, tapi memang rambutnya masih digerai dan perempuan itu kini tengah mencepol asal-asalan rambutnya hingga rambut halus berjatuhan pada wajahnya. Cantik.